Pernah nggak sih Anda merasa kalau di tengah semua kebisingan dunia modern ini, ada sesuatu yang kurang, semacam kearifan kuno gitu, yang bisa bikin hati adem? Nah, hari ini kita akan coba bedah sebuah mahakarya sastra Jawa yang mungkin punya jawabannya. Yang Anda lihat ini adalah Serat Wedatama. Eits! Jangan bayangin ini sekedar buku tua berdebu ya. Anggap ini sebagai panduan hidup yang udah teruji lebih dari 150 tahun, tapi entah kenapa, relevansinya itu, wah, terasa banget sampai sekarang. Ini semacam peta untuk menjalani hidup yang lebih bermakna. Oke, jadi apa aja yang bakal kita bahas? Pertama, kita lihat dulu asal-usulnya. Terus kita akan menyelami konsep ego menurut serat ini. Lanjut, kita akan bedah apa sih yang dimaksud pengetahuan sejati itu. Dan yang paling penting, gimana caranya kita menerapkan semua ini di zaman sekarang? Sip, kita langsung aja mulai perjalanannya. Karena gini, untuk bisa benar-benar menghargai ajarannya, kita tuh harus paham dulu dari mana karya ini berasal, siapa penulisnya, dan kenapa ini ditulis. Nah, penulisnya ini bukan orang sembarangan. Beliau adalah KGPAA Mangkunegara IV, seorang raja sekaligus seorang pujangga. Ini penting banget loh. Artinya, karya ini bukan cuma sekedar puisi yang indah, tapi juga sebuah ajaran moral buat ngebimbing rakyatnya biar hidupnya lebih baik. Coba deh, perhatikan keindahan aksara aslinya. Keren ya? Setiap goresan dan lekukan huruf Jawa ini tuh kayak menyimpan sebuah rahasia. Dan memang benar, di balik tampilannya yang anggun ini, tersimpan sebuah misi yang sangat dalam. Dan inilah misinya. Tujuan utama dari seluruh serat ini bisa diringkas dalam kalimat tadi, menyempurnakan laku ilmu luhur. Jadi intinya, ini bukan soal ngumpulin banyak fakta, tapi tentang bagaimana kita menyempurnakan cara kita hidup lewat pengetahuan yang mulia. Keren banget kan tujuannya? Lalu apa sih penghalang terbesar untuk mencapai tujuan mulia itu? Nah, menurut Mangkunegara IV, jawabannya itu ada di dalam diri kita masing-masing. Dan ini membawa kita ke bagian kedua, pertarungan melawan angkara. Angkara. Ini adalah kata kuncinya. Gampangnya, angkara itu adalah gabungan dari hasrat yang egois, kesombongan, dan ego yang gak terkendali. Angkara itu kayak suara di kepala kita yang selalu haus pujian, pengen diakui, dan seringkali mengorbankan kebenaran demi kepentingan diri sendiri. Serat Wedatama ngegambarin dengan jelas banget nih ciri-ciri orang yang dikuasai angkara. Mereka itu katanya banyak omong, suka pamer, dan sering motong pembicaraan orang lain cuma biar suaranya didengar padahal isinya kosong. Kebayangkan? Pesan di balik kutipan ini tuh tajem banget. Intinya, orang yang dikuasai angkara itu jadi tulis sama nasihat. Kenapa? Ya karena mereka terlalu sibuk dengerin suara egonya sendiri, sampai nggak ada lagi ruang buat nerima masukan dari luar. Makanya omongan mereka seringkali jadi nggak pas. Terus gimana cara ngelawannya? Wedatama nawarin resepnya, yaitu jalan yang sebaliknya. Ini soal melatih diri buat rendah hati, mau dengerin orang yang lebih bijak, hindari debat kusir yang nggak ada gunanya, dan yang paling penting, belajar ngendaliin ucapan kita. Semacam latihan disiplin batin gitu. Nah, kalau si angkara ini udah bisa sedikit kita jinakkan, barulah pintu menuju pengetahuan sejati itu mulai terbuka. Tapi, apa sih sebenarnya pengetahuan sejati itu menurut Wedatama? Serat ini ngebedain dua jenis ilmu. Ada ilmu karang atau ilmu palsu. Ini tuh ilmu yang cuma di permukaan. Kayak hiasan aja, kelihatannya keren tapi rapuh dan bakal rontok pas kena ujian. Di sisi lain, ada ngilmu kang nyata atau ilmu sejati. Nah, yang ini nggak perlu dipamerin karena dia meresap sampai ke jiwa dan ngasih ketenangan dari dalam. Lalu, gimana cara dapetinnya? Jelas ini bukan sesuatu yang bisa didapat instan dari baca buku semalam. Wedatama menyarankan kita untuk laku atau praktek nyata. Caranya lewat perjalanan untuk mencari pengalaman, meluangkan waktu buat merenung dalam hening, dan melatih disiplin diri, contohnya menahan nafsu makan dan tidur. Ini adalah sebuah proses menempa diri. Sekarang kita sampai di bagian yang mungkin paling penting. Apa gunanya semua ini buat kita yang hidup di abad ke-21? Di tengah gemburan media sosial dan tuntutan untuk selalu tampil dan eksis. Dan inilah hadiah utamanya, ketenangan batin. Buah dari semua latihan tadi adalah kemampuan buat jadi pribadi yang terpusat, yang gak gampang goyah sama drama dan kekacauan di luar sana. Seperti kata Wedatama, orang bijak itu antan karem karamean. Artinya, nggak lagi tertarik sama keramaian yang sia-sia. Ini nih penggambaran yang paling puitis menurut saya. Pengetahuan sejati itu datangnya bukan dengan heboh, tapi sumusup ing rasa jati, atau menyelinap perlahan ke dalam inti rasa kita yang paling sejati.
Dia itu seperti bisikan lembut di tengah badai, sebuah pemahaman mendalam yang cuma bisa dirasakan, bukan untuk diteriakkan. Jadi, sebagai penutup, saya mau tinggalkan Anda dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Di dunia yang kayaknya selalu memberi penghargaan pada mereka yang paling lantang, yang paling sering tampil, kira-kira apa ya keuntungan yang bisa kita peroleh dari ajaran Wedatama untuk sejenak menjadi hening, mendengarkan ke dalam, dan mencari pengetahuan yang sejati? Mungkin jawabannya adalah kedamaian yang selama ini kita cari-cari.